Ia adalah orang paling sial di dunia, karena ia sangat tampan. Seluruh wanita di bumi ingin menikah dengannya. Bahkan ia dikejar oleh para gadis yang memakai gaun nikah. Sulit berlari sampai ke persimpangan. Tapi ia malah dikelilingi ribuan pengantin. Ia bergegas balik arah, ingin kabur dari para pengantin. Berlari dengan putus asa karena mereka terus mengejarnya. Setelah 12 jam melarikan diri, ia naik tangga ke atas. Melihat di bawah penuh dengan para pengantin. Bahkan BPL tidak bisa menghentikan mereka. Apa yang dilakukan pria itu? Sampai para wanita tergila-gila padanya. John adalah pria tampan. Ia sedang makan dengan pacar yang bersamanya selama 8 tahun. John tiba-tiba marah. Dan berbalik ke arah gadis di meja belakang. Ia sudah lelah. Ingin putus dengan pacarnya. Balik badan dan berkenalan dengan Danny. Setelah makan malam bersama, keduanya berpacaran. Mengajaknya ke pernikahan teman. Di sini para wanita sangat semangat untuk merebut bunga. Tapi para pria sangat ketakutan. Selama pacarnya dapat bunga, berarti pria itu akan mengakhiri kehidupan lajangnya. Terjebak di rumah, tak bisa bergerak. Pemenang kali ini adalah Heidan. Jika tak ada masalah, pernikahan akan diadakan hari kedua. Setiap kali acara lempar bunga. Ini jadi mimpi buruk untuk pria. Teman di sekitar sudah menikah. Tersisa Danny, pacar John yang menerima bunga. Tatapan temannya iri. Bunga berhasil ditangkap Danny. Kehidupan John telah berakhir. Kakek sangat senang. Mengeluarkan cincin tunangan nenek. Semoga John cepat punya anak. Kalau bisa melahirkan anak kembar. John ajak Danny ke restoran mahal. Semua pengunjung berpasangan. Di dalam, ada yang melamar. Danny sedang menunggu John melamar. Tapi ucapannya buat Danny terdiam. Just for a while. Satu kalimat itu buat Danny pulang. John jadi satu-satunya pria yang lamarannya ditolak. Ditertawakan oleh tetangga. Sampai kakeknya marah dan meninggal. Pengacara cari John. Memutar video rekaman kakek mengenai warisan. Ternyata dia adalah keturunan orang kaya. Warisan yang ditinggalkan sebesar 1 miliar. Tapi ada syarat. John harus menikah sebelum umur 30 tahun. Dalam 1 bulan harus punya anak. Ulang tahunnya sisa 2 hari lagi. Gadis muda yang pegang bunga untuk melamarnya. Tapi John menolak. Kakeknya meninggal karena ini. Untungnya kakek meninggalkan warisan 1 miliar. Tapi dengan syarat. Pertama, 2 hari lagi menikah di saat ulang tahunnya. Dalam 1 tahun harus punya anak kembar. Pengacara mematikan rekaman. Tapi barusan ia menolak lamaran pacarnya. Demi uang 1 miliar, ia bersujud di depan pintu pacarnya, menyiapkan kata-kata menyentuh. Pintu dibuka, ternyata sepupu Danny. Danny sudah pergi ke Thailand. Tidak tahu kapan kembali. 10 menit yang lalu baru pergi. John segera naik Ferrari, sambil mengebut. Akhirnya sempat mengejar Danny. Ia langsung melamarnya. Hati Danny sedikit lebih baik, tapi ia bertanya, You wanna get hitched? John masuk ke dalam imajinasinya. Sebuah keraguan. Pacarnya patah hati lagi. Dan ia pergi dari sini. Hari ulang tahunnya sisa 36 jam lagi. Kalau tunggu Danny pulang, tidak akan keburu. Joe tetap tidak menyerah. Ia melamar salah satu mantan pacarnya. John datang bawa bunga. Mantan pacarnya adalah seorang investor. Ia sedang berinvestasi. Tapi John menutup mulutnya. Melihatnya tulus. Mantannya kasih lihat cincin di tangannya. John cari orang selanjutnya. Ia adalah seorang aktris. Sudah menjadi artis terkenal. Sudah lama melupakan John. Ia cari mantan pacarnya yang lain. Tanpa ragu menerima lamaran John. Saat keduanya ngobrol, John melihat Danny. Langsung mengejar. Tapi ternyata salah orang. Ia bergegas kembali ke toko. Mantannya dengan marah bakar patung toko. John mencari target lain. Kali ini mantannya yang jadi seorang guru. Setelah selesai kelas, ia juga ditolak. Ia sudah mencari ratusan mantannya. Tapi tidak ada yang cocok. Pendeta ingin menikahkan putrinya dengannya. Waktu tersisa 2 jam. Dazuang menemukan cara lain. Ia memasang foto John di koran. Sekaligus menulis jumlah uang warisan. Masalah besar. Para pengantin datang. Ia dapat warisan 1 miliar. Tapi syaratnya dalam 5 menit harus menikah. Dazuang memasang fotonya di koran. Sekaligus menulis uang 1 miliar itu. Penduduk setempat panik. Gadis setelah melihat itu, merasa pria di depannya tidak cocok untuknya. Ia diam-diam pergi. Pelayan yang melihatnya,
juga meninggalkan pekerjaannya. Semua yang lihat iklan, tidak peduli umur 70 tahun, atau 50 tahun, semuanya pakai gaun pengantin, pergi ke gereja, ingin menikahi John. Dazuang iri. John yang sedang tidur di gereja terbangun. Wajahnya ada di koran. Ia melihat para wanita pakai gaun pengantin, pura-pura tidur lagi seakan tidak terjadi apa-apa, tapi wanita di sebelah melihat, keduanya rebutan. Di saat ini, seorang wanita menangis dan menariknya untuk nikah. Ada wanita lain mengeluarkan ijazahnya. Ia dikelilingi para wanita. Saya pikir ini impian para lelaki. John bergegas menenangkan mereka semua. Bilang hanya bisa menikah dengan satu wanita. Dazuang muncul. Beritahu ini salah paham. Meminta semuanya kembali. Para wanita berkata, hari ini harus ada pernikahan. Semua orang agresif. John mengumpat di dalam ruangan. Pendeta menahan pintu. Ia marah ke Dazuang, karena ternyata Denny tidak pergi ke Thailand. Ia masih mencintai John. John bergegas mencarinya, tapi para wanita mengikutinya. John segera kabur. Naik taksi, bisa lolos dari mereka. Ia bertemu Denny, dan melamarnya lagi. Sikapnya terlihat tulus, tapi Denny menangis, mendorongnya untuk pergi. John lihat koran dan dia jadi paham. Pada akhirnya ia menjelaskan ke Denny, berhasil membujuknya. Waktu terlalu singkat. Denny ganti gaun pengantinnya di toilet. John sengaja menarik perhatian para wanita, berhasil naik ke atas. Dengan bantuan pengacara, akhirnya memilih salah satu dari mereka, berdiri di sampingnya, bersumpah di hadapan pendeta. Keduanya jadi suami istri. Ada orang bilang cinta tidak bisa disebut di depan uang. Tapi dari film ini saya merasa cinta sejati tak ternilai harganya. Kalau kamu merasa John benar, jangan lupa komen. Saya Suiniu, silakan ikuti saya. Sampai bertemu lagi.